Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi pemirsa YouTube, pemirsa Ruqyah ya. Mudah-mudahan hari ini kita dikaruniakan Allah kesehatan, kita dikaruniakan Allah ya iman, kita dikaruniakan Allah kesempatan ya, umur panjang dan waktu ya. Mari kita gunakan kesempatan waktu kita ini, umur kita ini untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, dengan benar ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ya kita sendiri bisa selamat sampai ke akhirat kelak ya. Bapak Ibu, kali ini kita akan menceritakan kisah ya seorang pasutri kembali lagi datang untuk ya menyampaikan keluhan penyakit atau keluhan yang ada pada dirinya dan pada keluarganya secara umum ya. Ini pasutri ini masih muda ya, berpendidikan tinggi, insya Allah punya pengetahuan yang sangat luas, insya Allah. Nah, kali ini dia datang jauh dari Jogja ya, datang kemari ya, kebetulan juga pas lagi banyak wabah ini ya, punya family di sini. Nah, kebetulan belum bisa pulang, maka atas izin Allah dan karunia-Nya datang untuk konsultasi tentang masalah yang ada di keluarganya. Yang dihadapin adalah saat ini keluhan yang dia rasakan adalah satu, dia punya emosi sangat tinggi. Ini seorang perempuan ya, seorang perempuan. Emosinya tinggi, meledak-ledak ya, sulit terkendali. Anaknya juga begitu, yang masih balita juga punya pembawaan yang keras, punya pembawaan yang pemarah juga gitu ya. Nah, dia merasakan keluhannya yang ada di perut ya, sesak dadanya punggungnya sakit ya, kemudian matanya, di kepalanya ya, bahkan pernah dia masuk rumah sakit jiwa ya, kemudian ditangani psikiater ya. Dan secara normal mestinya ada ukuran medis bagaimana mengetahui tentang ukuran sebuah mata normal. Misalnya dia sebutkan, untuk pandangan seperti ini normalnya mestinya pandangan 20 saja, itu normal. Ternyata yang ada pada dirinya itu ukurannya lebih dari 1000, dan itu di luar akal sehat ya. Kemudian bukan sampai di situ saja, kemudian juga di CT scan untuk mencari apa yang ada di kepalanya penyakit itu, sehingga dia sampai juga sudah mendekati gila gitu ya. Maka juga masuklah ke CT scan ya, di luar dugaan dan sangat mengagetkan juga untuk tim medis. Ternyata di kepalanya ini saat di CT scan, di foto semuanya kan warnanya merah semua. Dan itu bingung juga tim medisnya gitu kan. Dan itu apa istilahnya di dalam medis itu, dan rasanya tidak mungkin gitu ya. Jadi bisanya kepalanya tuh isinya ya, otaknya merah semua, dan itu aneh, dan tim medisnya juga cukup kesulitan untuk menentukan penyakitnya. Kemudian dia juga merasakan bagaimana matanya ya bisa pecah, bisa keluar darahnya sendiri. Nah, ini real juga, sudah datang ke medis ya, Masya Allah. Maka saat dia datang dengan orang tuanya ke psikiater ya,
Tidak boleh ini kejadian sekali lagi seperti ini gitu ya, sangat berat kasusnya ini gitu ya, arahannya akan menjadi gila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya apa yang terjadi pada dirinya kita hanya mampu berikhtiar ya. Kita kasih nasihat ya tentang sakit dadanya ya, kita kasih nasihat tentang penyakit yang ada di kepalanya. Walau alam, kita hanya bisa menasehatin. Kalau misalnya benar itu semuanya datangnya dari Allah aja. Jadi Bapak Ibu, asbab sesak di dadanya itu bisa jadi kita nasehatin ya, mungkin ada jengkel, mungkin ada dendam, mungkin ada amarah yang terpendam, atau mungkin ada kesedihan ya. Di situ menjadi kesempatan kelengahan kita menjadi pintu masuk jin ya. Jin bisa masuk dari amarahnya dia, jin bisa masuk dari kesedihannya dia, jin masuk dari kejengkelannya dia, yaitu sehingga dia mengganggu kerja jantung, mengganggu di paru-parunya di situ ya. Maka jin tahu kelemahannya kita, bisa jadi dia bisa masuk dari situ. Nah ya, baik, kita simak video berikut ini bagaimana penanganannya yang dia keluhkan tadi ya, sampai dia pergi ke psikiater, kepalanya sakit, dadanya sesak ya, matanya sempat pembuluh itu pecah ya, sampai berdarah, keluar darah sendiri matanya. Masya Allah. Apakah ini ada di dalam gangguan non medis yang menimbulkan penyakit medis ya? Apakah ini juga murni memang medis? Nah, mari kita simak ya, dari mana penyakit-penyakit itu bisa datang ya. Kita mesti ingat, wa ma asabakum musibah fa bima kasabat aidikum wa yafu an katsir ya. Kita kembalikan kepada Allah, kita harus mengingat, introspeksi diri, apa saja musibah yang menimpa diri kita, menimpa makhluk ini, bisa jadi asbab kita ya lalai kepada Allah, asbab daripada perbuatan kita sendiri, dari ulah kita sendiri ya. Tapi karena Allah itu maha pengampun, Masya Allah, jadi kita diberikan kesempatan untuk ya kembali lagi kepada jalan yang benar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak video ini. Jika itu ada kelemahan, tentu datangnya dari kita ya. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada syariat Islam dengan lurus, dengan benar, dengan ikhlas ya, insya Allah mestinya kaum muslimin muslimat ya, mestinya tidak mampu jin itu mengganggu umat Islam. Tetapi karena seiring imannya kita sering lupa, sering lemah, kita sering lalai, kita sering ya mungkin dominan cinta dunianya, atau kita mungkin tidak menjalankan syariat dengan benar, maka kesempatan-kesempatan ini, kelengahan-kelengahan ini dimanfaatkan jin untuk dapat masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita simak video berikut. Apakah betul? Apakah benar? Apakah yang menjadi penyebab matanya jadi keluar darah ya, kepalanya jadi sakit ya, punggungnya sakit, dan itu sudah diperiksa oleh medis semua. Nah, apakah ada faktor non medis? Mari kita simak di dalam video ini. Semoga ada manfaat ya, semoga video ini memberikan gambaran bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apa saja ya, jika engkau sakit maka Allah yang menyembuhkan. Mungkin lewat ruqyah, mungkin lewat ke dokter, atau mungkin lewat cara-cara yang disyariatkan, sembuh itu atas izin Allah. Mari kita simak video ini. Semoga memberikan gambaran, semoga kita punya harapan, semoga kita lebih yakin kepada Allah bahwa semua masalah, semua penyakit ada obat. Ya, yakinlah Allah yang maha penyembuh,
tugas kita adalah ikhtiar. Mari Bapak Ibu simak baik-baik, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa jika ada manfaatnya untuk diri kita, sebarkan untuk orang lain, semoga mereka juga mendapatkan manfaat, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah bagi yang menyebarkannya. Jangan lupa ya, subscribe untuk mengupdate, mendapatkan berita-berita terbaru dari Ruqyah. Ya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Silentkan dulu handphonenya ya, sebentar aja insyaallah Bu ya. Baik ya, kita mulai dulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Niatkan kepada Allah saja ya, jangan digantungkan kesembuhan kepada saya, jangan. Mohon pada Allah. Sekali lagi, hanya Allah yang memberi pertolongan dan Allah yang menyembuhkan insyaallah. Bantu kami dengan istighfar ya, mbaknya, abangnya ya. Insyaallah kita mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Ini perhatikan ya, ini bukan main-main nih ya. Ya Bang Sajin. Oke, berhenti, cukup. Baik, kita ngobrol baik-baik ya insyaallah. Atas izin Allah hari ini kita ketemu Bang Sajin ya, atas kekuatan Allah. Kamu yang berada sama Mbak ini? Ya. Sejak kapan sama dia? Silakan. Kamu masuk dari mana? Silakan. Apa yang kamu lakukan di badan Mbak ini? Menumpang hidup. Kenapa? Menumpang hidup. Menumpang hidup. Apa maksudnya numpang hidup? Kan alam kita berbeda. Kamu cari makan kah sama dia? Masya Allah. Apa kamu dapat makan dari dia nih? Apa makananmu sama dia? Darah. Astagfirullah. Kamu ambil dari mana? Kepala. Di kepalanya. Astagfirullah. Kamu apain tuh darahnya? Hisap. Oh. Apa tujuannya? Sakit. Sakit. Sakit apa tuh yang kamu harapkan? Mental. Sakit mental. Astagfirullah. Biar linglung maksudnya? Bukan. Biar gila. Astagfirullah. Kenapa sih kamu mau bikin dia gila? Senang ganggu. Udah berhasil belum? Insya Allah. Kamu ada yang nyuruh nih ganggu dia? Gak ada. Kamu sendirian atau ada yang lain? Dulu iya. Terus sekarang? Kamu sendirian nih? Allah. Selain ganggu di kepalanya tadi dengan menghisap darahnya, kamu ada ganggu penyakit di badannya ini? Kamu ada ganggu di matanya? Tidak ada? Yang matanya sampai keluar darah itu? Tempo. Kamu apain tuh? Sentil. Kamu sentil?
Sarafnya. Saraf matanya sampai berdarah itu. Astagfirullah. Nih Mbak, ya, sesuai yang Mbak ceritakan tadi ya, suruh gila, ya kan, pergi ke dokter saraf, betul. Nih dampaknya nih, ada penyakit non medis ya Pak Haji ya. Astagfirullah. Baik, kamu ada ganggu lain lagi? Di mananya? Tulang belakang. Tulang belakang. Kamu apain? Sering sakit. Sering sakit, betul Mbak? Nah, tadi saya tanya, katanya sakit pinggang nggak ada. Nih tulang belakang nih, paham nih, diganggu sama dia. Itu kalau pergi ke medis juga nggak akan terbaca. Paham Bang? Jadi penyakit non medis ini menimbulkan penyakit medis. Tuh sumbernya dari mana? Dari jin. Allahu Akbar. Aku Kamu pusing? Iya, karena kamu masih kafir kepada Allah. Jika engkau bertobat kepada Allah, insya Allah kamu akan baik-baik saja. kau tahu Iya. kau sudah hadir beberapa kali. Iya, sudah hadir berapa kali di rumah orang tuanya ini. Kamu tahu? Kan kamu di Jawa sana. Tahu lah. Tahu, dikabarin ya? Masya Allah. Ini hari ini aku ajak kamu untuk bertobat kepada Allah. Semoga kamu selamat ya dari api neraka. Tapi kalau kamu tetap tidak mau tobat dan kamu tetap kafir kepada Allah dan mengganggu umat manusia ini, insya Allah tempatmu di neraka jahanam kelak jika kamu tidak mau bertobat. Dengarkan ini bangsa jin. Semoga Allah memberimu hidayah. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar jin? Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Jika kamu tak punya agama, kamu tetap kafir kepada Allah, maka insya Allah tempatmu di neraka jahanam. Tempatmu dibakar selamanya jika kamu tidak beriman kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh kamu tahu, jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Kamu mau muntah? Ya. Dengarkan. Semoga Allah memberimu hidayah. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah bangsa jin. Semoga Allah memberimu petunjuk. Dengarkan. Innalil muttaqina mafaja hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kijaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ada yang kamu lihat? Cahaya yang datang Cahaya yang datang. membuat aku lemah. Masya Allah. Cahaya yang datang bikin kamu lemah. Terus apa yang kamu rasakan dengan cahaya ini? Pasrahan. Kepasrahan. Pasrah. Pasrah maksudnya gimana? Mau kau suruh apa aku Masya Allah. menurut saja. Aku ajak kamu untuk masuk Islam, untuk tobat kepada Allah, supaya engkau selamat. Ya demi Allah, bukan untuk kepentinganku, bukan. Tapi kepentinganmu sendiri supaya engkau selamat dari siksa Allah. Aku ajak kamu bersyahadat kepada Allah.
Benar? Masya Allah. Kamu sendirian atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain? Ajak mereka untuk masuk Islam. Ada berapa yang hadir nih? 3. 3? Masya Allah. Baik. Ada yang mengganggu suaminya kah? Kamu sendiri atau ada yang lain? Yang lain. Yang lain. Sekarang udah ikut ke sini? Masya Allah. Dengar bang ya, ada yang ikut nih. Ya, kamu pimpin ya, bersyahadat kepada Allah. Baik, ashadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian ya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhul-buhulnya yang ada di mbak ini, ada suaminya atas izin Allah. Bantu dengan istighfar mbak. Awalan allazina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada sihirnya. Allahu Akbar. Kamu pasang di mana sihirnya ke istrinya ini? Banyak. Banyak. Allahu Akbar. Kamu pasang di mana aja sihirnya? Terutama daerah kewanitaan. Daerah kewanitaan. Nah, terus Kepala. kepala. Di mana? Dada. Dada juga. Nah, kamu pasang di kewanitaan itu apa tujuannya? Malas. Malas. Berhubungan dengan suami. Malas ibadah suami istri. Masya Allah. Tujuannya apa tuh? Bisa. Cerai. Masya Allah. Terus di dadanya? Emosional. Emosional. Kamu bisikkan terus di situ. Dengar ini mbak ya. Hati-hati ya. Tadi yang saya bilang. Nanti ada kejengkelan. Menetapkan itu gampang di situ. Baik. Terus di kepalanya? Naik darah. Naik darah. Oh, Masya Allah. Terus kamu mau bikin gila tadi itu? Astagfirullah. Terus ke suaminya kamu pasang di mana sihirnya? Kepala. Di kepala. Pinggang. Pinggang juga. Kaki. Di kaki. Allahu Akbar. Di kaki apa tujuannya tuh? Sakit. Sakit. Nah, terus keinginannya kalau sakit gimana? Lemah. Lemah. Baik, semuanya sudah hancur nih. Apa yang sekarang terjadi dengan badanmu setelah kamu masuk Islam? Badanku lemas. Badanmu lemas. Ya, mohon. Bergamis putih. Bergamis putih. Masya Aku Allah. berkerudung. Berkerudung, perempuan kamu ya? Masya Allah. Terus semuanya sudah bercahaya? Allahu Akbar. Kamu nih yang sama mbaknya ini tadi sebelum masuk Islam wujudmu apa? Aku jin kafir. Jin kafir, perempuan. Umurmu? 158 tahun. Oh, 158. Kamu punya suami? Gak punya. Semoga Allah memberimu jodoh di alammu sendiri ya. Jangan ganggu manusia. Oke, baik Bang Sajin. Kamu menyesal gak nih masuk Islam nih? Tidak. Masya Allah. Nih kamu mengganggu ini menyesal gak nih? Kamu gak malu nih sama mereka ini? Yang gak tahu apa-apa terus kamu ganggu terus. Astagfirullah. Kamu
Kamu tidak mau minta maaf? Oh, silahkan. Abang kakak, kami jahil. Mohon diberi maaf. Boleh dijawab, Mbak, maafkan dia. Masya Allah. Kamu dengar Bang Sajin? Ya, saudara-saudari kami ini tidak ada dendam, karena kami ada Allah. Kami hanya berharap ampunan dari Allah. Saya kasih nasihat Bang Sajin. Tobatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah dan mengganggu umat Islam. Sungguh-sungguh tobatlah kepada Allah. Yang kedua, kamu gabunglah dengan jin-jin muslim tadi yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah paham, sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga, kamu dengar sendiri, Islam itu rahmat untuk seluruh alam, termasuklah bangsamu. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Kami hanya minta pertolongan Allah. Dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat, insya Allah. Amin. Paham ya? Baik. Atas izin Allah, silahkan kamu boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, Mbak. Tidak ada satupun kekuatan dari saya, dari istri saya, tidak ada ya. Sekali lagi ya, bukan kami menyembuhkan, karena kuasa Allah. Tadi pesan saya ya, jangan ada dendam, jangan ada jengkel. Itu tanda-tandanya dia bisa bersemayam di hati kita karena kita punya rasa jengkel. Ada suka dendam juga. Dan itu kalau dibiarkan dia akan membuat biasanya sakit jantung atau sakit dada. Ya Mbak ya, kuncinya itu. Hati kita yang bersih, hati kita yang tidak hasad, hati kita yang tenang, hati kita yang pemaaf, itu benteng. Tapi kalau kita tadi ada hasad, ada dendam, ada benci, gampang tersinggung, makanannya dia. Hati-hati tadi ya, yang di sini, yang di otak, itu dari mana kita suka prasangka atau kita suka mengukur segala sesuatunya pakai pikir. Kadang-kadang kita lupa. Itu pintu masuk di sini. Hati-hati, dirusak tadi Bu ya. Sudah diharapkan gila, udah hampir tuh, hati-hati ya, ternyata non medis, paham? Hari ini banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Atas izin Allah dapat petunjuk, Mbak ya. Silahkan dijaga suami. Suami adalah ladang amal kita, tempatnya kita menuju surga karena suami. Hati-hati lisan kita, Mbak ya. Saya kasih nasihat 4, kalau mau masuk surga dari pintu mana saja, saya kasih nasihat 4. 1, sholat tepat waktu 5 waktu. Yang kedua, puasa, khususnya puasa Ramadan, artinya puasa wajib. Yang ketiga cukup berat, menutup aurat. Menutup aurat bukan artinya hanya menutup aurat begini saja, tutup aib keluarga. Apalagi segala sesuatunya mesti izin pada suami, karena pintu surganya kita suami. Yang keempat mulai berat, sangat berat, tetapi akan menjadi ringan kalau kita paham adalah surga kita. Apa itu? Taat pada suami. Ya, abang harus punya kemampuan untuk membawa keluarga ini paham dengan agama. Tugas kita laki-laki berat. Jika kita sampai tak mampu mengajak anak istri kita untuk taat kepada Allah, laki-laki tanggung jawab. Maka perempuan cukup nurut aja kepada kepala keluarga. Ya Mbak, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kuatkan iman kita, dan mudah-mudahan ya, jaga nih, bentengin, jangan sampai jin yang kafir yang lain masuk. Apa itu? Kita bentengin dengan sholat tepat waktu, 5 waktu, berzikir diselesaikan, baca Al-Quran ya, taat pada suami. Sedekah dijalankan, doa pagi petang dijalankan, itu benteng. Ya, hablum minanas, berbuat baik selalu kepada umat. Ya, mudah-mudahan ya berkah sampai hari kiamat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.